Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Di dalam video kali ini kita akan melanjutkan belajar mengenai tryout soal P3K atau CPNS Kementerian Agama tahun 2023 untuk semua formasi yang masuk dalam calon P3K Kementerian Agama. Tema yang akan kita bahas yaitu moderasi beragama, yang insya Allah akan dilaksanakan beberapa pekan ke depan. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, faktor penyebab terjadinya radikal adalah sebagai berikut kecuali A. Sikap inklusif, B. Deprivasi politik, sosial, dan ekonomi yang masih bertahan di dalam masyarakat, C. Mempengaruhi psikologis individu yang memiliki berbagai permasalahan, D. Bacaan yang salah terhadap sejarah umat Islam yang dikombinasikan dengan idealisasi berlebihan terhadap umat Islam pada masa tertentu, E. Pemahaman keagamaan yang literal sepotong-sepotong terhadap ayat-ayat Al-Quran. Soal berikutnya, sikap yang harus dilakukan kepada teman yang berbeda agama adalah A. Menghargai dan menghormati dengan ibadah masing-masing sesuai dengan agamanya, B. Mengolok-olok agama lain, C. Mengatakan kafir, D. Menganggap agama kita adalah agama yang paling benar, E. Ikut beribadah. Soal berikutnya, dikemukakan bahwa Islam itu relevan untuk setiap zaman dan waktu. Kalimat yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah A. Alhamdulillah ala kulli hal, B. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri, C. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri, D. Salih likulli zaman wa makan, E. Salih la zaman. Soal berikutnya, mengapa moderasi agama Islam sangat diperlukan di Indonesia? A. Agar mampu menjadikan faham agamanya sebagai instrumen untuk menghargai perbedaan antara umat agama lain, B. Mendorong manusia bermusuhan dengan yang beragama, C. Mendorong manusia bermusuhan dengan yang beragama, C. D. Agar bisa menjadi alasan untuk intoleran terhadap agama lain, E. Agar bisa memecahkan persatuan kelompok antar umat beragama. Soal berikutnya, penangkalan dengan mengajarkan pencerahan kepada masyarakat tentang faham radikal sehingga tidak terjadi pembiaran perkembangannya faham radikal. Hal ini merupakan pengertian dari salah satu pencegahan radikalisme yang disebut dengan A. Pembinaan keagamaan, B. Rehabilitasi, C. Resosialisasi, D. Reedukasi, E. Pembinaan wawasan kebangsaan.
Soal yang berikutnya, moderasi di dalam Al-Quran disebut dengan wasatiyah yang diambil dari kata A. Ummatan Islam, B. Tawayah, C. Khair ummah, D. Tawazun, E. Ummatan wasaton. Soal berikutnya, spanduk spanduk penolakan itu terpampang di tembok pinggir Jalan Kolonel Ahmad Syam, Komplek IPB Baranang Siang 4. Isinya pernyataan warga plus tokoh masyarakat Bogor Utara yang menolak pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hambal di wilayah mereka di Kelurahan Tanah Baru. Alasannya, pihak masjid tidak melakukan sosialisasi atas rencana renovasi masjid itu. Setidaknya ada 4 spanduk penolakan di dekat pembangunan masjid. Di balik penolakan, ada sentimen keyakinan yang menyinggung warga ketika masjid itu menyiarkan dakwah. Warga kerap dinyatakan bid'ah karena melakukan kegiatan maulid Nabi, bersolawat, dan bertawasul. Menolak dengan tegas pembangunan dan keberadaan Masjid Imam Ahmad bin Hambal ditulis warga sampai kapanpun. Muara penolakan bermula dari dakwah Masjid Imam Ahmad bin Hambal. Warga yang kebanyakan kaum Nadliyin merasa tersinggung dengan isi dakwah yang kerap menyerempet akidah yang selama ini dijalani oleh warga. Apalagi kebanyakan warga Bogor Utara sering melakukan tradisi maulidan, termasuk ziarah kubur dan tawasulan. Alasan kebanyakan warga menolak masjid tersebut karena tidak menerima akidah mereka dinyatakan bid'ah. Dakwah salafi dari masjid tersebut membuat banyak warga tersinggung lantaran tradisi keagamaan warga kerap dianggap tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Menyimpan masalah sejak awal, Masjid Imam Ahmad bin Hambal sudah 16 tahun berdiri di wilayah lingkungan RT 5 RW 10. Ketika pertama berdiri, warga juga sempat menyuarakan penolakan. Namun belakangan ini sikap warga menjadi cair. Warga dan tokoh masyarakat memberikan izin berdirinya masjid tersebut atas dasar kesepakatan. Salah satu poin kesepakatan itu adalah dakwah masjid tidak menyinggol atau menyentuh akidah yang selama ini dijalani oleh warga, yakni tahlilan, ziarah kubur, termasuk juga maulid Nabi, tradisi keagamaan yang melekat pada kalangan masyarakat mayoritas Nahdlatul Ulama. Masalah yang sensitif Masalah menjadi sensitif ketika ada rencana renovasi masjid pada bulan Maret tahun 2016. Masjid lama yang dibangun pada tahun 2001 dirobohkan untuk dibangun menjadi 4 lantai. Momentum ini menjadi pengungkit warga yang sudah gelisah dengan isi ajaran dakwah dari masjid tersebut, mendorong warga untuk melakukan penolakan dan akhirnya memasang sejumlah spanduk di lokasi pembangunan masjid. Warga yang tinggal di lingkungan paling dekat dengan masjid sama sekali
dimintai persetujuan. Penolakan warga sampai ke meja Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto ketika itu, sekaligus politikus dari Partai Amanat Nasional. Pada bulan Desember lalu, warga beserta tokoh masyarakat Bogor Utara melakukan pertemuan di kantor wali kota bersama jamaah Masjid Imam Ahmad bin Hambal. Hasilnya adalah pembangunan masjid dihentikan sambil melengkapi aspek teknis dan non-teknis. Setelah melakukan analisis menggunakan proses U yang menjadi bagian dari proses reacting dari peristiwa tersebut di atas adalah: A. Perbedaan pandangan keagamaan adalah isu penting dan prioritas. B. Tidak terjadi gesekan antar internal umat beragama. C. Terjadi sikap ekstremisme dalam beragama. D. Regulasi haruslah diperkuat. E. Mengubah tren yang mayoritarianisme menjadi kesetaraan. Soal yang berikutnya, makna kandungan Al-Quranul Karim surat Al-Hujurat ayat 13 adalah: A. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. B. Manusia harus mengingatkan dalam kesabaran dan kebaikan. C. Manusia diciptakan untuk saling mengenal, baik laki-laki maupun perempuan. D. Menjunjung tinggi toleransi dan kebebasan dalam meluk agama. E. Rasulullah adalah nabi terakhir utusan Allah. Soal yang berikutnya, berikut ini merupakan ciri-ciri dari radikalisme kecuali: A. Mudah mengkafirkan orang lain yang berbeda pendapat dengannya. B. Mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tak sependapat dengannya. C. Berlebihan dalam beragama yang tidak pada tempatnya. D. Kasar dalam berinteraksi, keras dalam berbicara, dan emosional dalam berdakwah. E. Individu ataupun kelompok sosial terjamin hak-haknya sebagai manusia yang merdeka dan bermartabat. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal demi soal satu persatu. Kunci jawabannya adalah faktor penyebab radikal kecuali adalah sikap inklusif. Jawaban yang tepat adalah A, karena pertanyaannya adalah kecuali, artinya yang bukan menjadi penyebab radikal. Kemudian untuk jawaban yang soal nomor 2, sikap yang harus dilakukan terhadap teman yang berbeda agama adalah menghormati dan menghargai dengan beribadah masing-masing sesuai dengan ajaran agamanya. Jawaban yang tepat adalah A. Kemudian jawaban untuk soal berikutnya, dikemukakan bahwa Islam relevan untuk setiap zaman dan waktu. Kalimat yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah D, yakni sholih likulli zaman wa makan.
Kemudian berikutnya, mengapa moderasi agama Islam sangat diperlukan di Indonesia? Jawabannya adalah agar mampu menjadikan faham agamanya sebagai instrumen untuk menghargai perbedaan antara umat agama yang lain. Jawaban yang tepat adalah A. Kemudian berikutnya, penangkalan dengan mengajarkan pencerahan kepada masyarakat tentang faham radikal sehingga tidak terjadi pembiaran berkembangnya faham radikal. Hal ini merupakan pengertian dari salah satu pencegahan radikalisme yang disebut dengan reedukasi. Kemudian berikutnya, moderasi di dalam Al-Quran disebut dengan wasatiyah yang diambil dari kata ummatan wasaton. Jawaban yang tepat adalah E. Kemudian berikutnya, setelah melakukan analisis menggunakan proses U yang menjadi bagian dari proses reacting atau respon dari peristiwa di atas adalah B, yaitu tidak terjadi gesekan antar internal umat beragama. Berikutnya, makna kandungan dari surat Al-Hujurat ayat ke-13 adalah C, yaitu manusia diciptakan untuk saling mengenal baik laki-laki maupun perempuan. Berikut ini merupakan ciri-ciri radikalisme, kecuali adalah individu ataupun kelompok sosial terjamin hak-haknya sebagai manusia yang merdeka dan bermartabat. Yang ditanyakan adalah kecuali berarti yang bukan. Oke, baiklah teman-teman semuanya, sampai di sini dulu belajar kita di video kali ini. Kita akan membahas soal-soal berikutnya di kesempatan mendatang. Semoga bermanfaat, semangat belajar, dan semoga teman-teman semuanya dapat lulus P3K tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.